Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran tafsir surah atau surat Al-Isra, surat nomor 17 menurut urutan nomor surat dalam Al-Quran. Ayatnya hari ini ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman, wa aufu, dan sempurnakanlah. Apa yang disempurnakan, apa yang Allah suruh kita agar menyempurnakan? Al-kaila, takaran. Idza, ketika atau apabila, kiltum, kalian menakar. Wazinu, dan timbanglah. Timbanglah oleh kalian. Apa yang ditimbang? Ya, segala sesuatu yang ditimbang. Timbanglah bil qistosi, dengan timbangan, al mustaqimi, yang lurus, yang benar. Zalika, yang demikian itu, menakar dan menimbang barang-barang yang ditakar dan ditimbang dengan cara yang benar, itu khairun, adalah lebih baik, wa ahsanu, dan lebih bagus, ta'wilan, kesudahannya. Ayat ke-35 dari surat Al-Isra ini oleh Kementerian Agama RI, oleh sekelompok ulama dari Indonesia yang diberi tugas untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan oleh para ulama dari Kementerian Agama RI ini seperti ini. Wa auful kaila, dan sempurnakanlah takaran. Idza kiltum, apabila kamu menakar, apabila kalian menakar. Wazinu, dan timbanglah. Timbanglah, kalian timbanglah bil qistosil mustaqim, dengan timbangan yang benar. Dzalika, itulah, ya, dzalika, yang demikian itu atau itulah, begitulah, menakar dan menimbang barang dengan benar, itu khairun, yang lebih utama. Di sini diterjemahkan yang lebih utama. Khairun, yang lebih baik. Maksudnya yang lebih utama bagimu yang menimbang dan menakar. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Jadi saudara sekalian, ayat ini sederhana, bunyinya itu ringkas saja. Allah menyuruh kepada kita semua, orang-orang yang mengaku beriman, siapapun dia, mau orang Islam atau bukan orang Islam, mau orang muslim maupun non-muslim, semuanya diperintah oleh Allah melalui Al-Quran ini. Walaupun ada yang gak percaya kepada Al-Quran, Allah bilang kepada manusia semuanya, sempurnakanlah takaran ketika kamu menakar,
dan timbanglah timbangan dengan timbangan yang benar. Itu perbuatan yang lebih utama, lebih baik bagimu, dan itu akan berakibat lebih baik di belakang harinya. Nah, saudara sekalian, dari ayat ini sudah jelas, tanpa tafsir pun ayat ini sudah jelas. Ya, tetapi para ulama dari kalangan ahli tafsir tetap berusaha menjelaskan kepada kita. Di antaranya Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, beliau menuliskan sebagai berikut: wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Satu gandengan ini langsung disebut satu kali. Dan kalian sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah timbangan kalian dengan timbangan yang benar, yang lurus. Pembacaan ayat ini menurut Imam Hamzah, ya, qira'a telah membaca, Imam ini ahli qiraah Imam Hamzah, wal Kisai dan Imam Al-Kisai, wa Hafiz dan Imam Hafiz membacanya membacanya bil qistasil mustaqim. Ya, ini bil qistasil mustaqim. Ya, ini bi kasril qaf, dengan mengkasrah huruf qaf, huruf qafnya dikasrah. Jadi membacanya ki, itu kis gitu. Kalau disambung dengan sin matinya. Wal bakun, sedangkan yang lainnya, sisanya para qiraah, para ahli qiraah yang lain membacanya bidommihi, dengan mendomahnya. Jadi membacanya bukan bil qistasil mustaqim, tapi bil qustasil mustaqim. Ada yang membaca bil qustasil mustaqim. Kustos atau kistos itu timbangan. Ya, ini Imam Al-Baghawi hanya membahas mengenai qiraahnya saja. Wahuma, dan keduanya dibaca dengan bil qistasi maupun bil qustasi, itu lughatani, dua kata dalam bahasa Arab. Wahua, dan dia itu maksudnya adalah al-mizan. Mau dibaca al-qistas atau al-qustas, bil qistasi atau bil qustasi, itu artinya sama. Ya, kedua kata, bahasa tadi artinya sama, yaitu dalam bahasa Arab artinya al-mizan, timbangan. Ya, timbangan, tapi di sini timbangan sohuro, timbangan yang kecil, atau kaburo, timbangan yang besar, sama saja. Timbangan yang kecil yang ukurannya gram-graman, miligram itu ya, atau yang besar yang kilogram, 2 kilogram, 4 kilogram, 5 kilogram, 10 kilogram, 100 kilogram, itu sama. Ya, yaitu yang dimaksud dengan wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang baik, dengan timbangan yang lurus. Yang dimaksud dengan timbangan yang lurus adalah, kata ahli tafsir ini, bimizanil adl, dengan timbangan yang adil, dengan timbangan yang benar. Kalau Imam Hasan Al-Basri memaknai kalimat al-qistasil mustaqim, timbangan yang benar, huwa al-qobban, yang dimaksud dengan qistas ini al-qobban, timbangan dacin. Tahu ya timbangan dacin ya? Yang besi melintang itu loh. Ya, yang bisa tuh nimbang yang gede-gede, kayak daging sapi korban tuh, timbang pakai itu. Kalau dulu kami korban itu begitu disembelih satu sapi, ditaruh di satu tempat saja, itu dikuliti, dicacah, kemudian dipotong-potong, lalu dagingnya dipisah dari tulangnya, terus dagingnya ditimbang, sapi itu berapa. Ini punya kelompoknya siapa? Dipisah. Kalau kita sini kan dicampur. Nah, kalau dulu kami, dia jadi guru kami, dipisah. Ini sapinya Pak Haji Amli, kelompoknya Amli berapa kilogram dagingnya. Kelompoknya Pak Haji Wahid berapa, kelompoknya Pak Haji Nanang berapa. Itu dulu ya. Tapi ya itu kalau enggak mau ya panitia korban pokoknya tanggung jawab. Menakarnya, menimbangnya yang benar ya. Jadi ini ditujukan kepada para pedagang-pedagang zaman dulu yang mereka banyak menakar dagangannya, menimbang timbangan dagangannya.
diperintahkan oleh Allah supaya ketika kita menakar satu takaran bensin, beli bensin berapa liter, 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter dan seterusnya. Itu harus benar-benar 1 liter ya 1 liter, jangan 1 liter kurang sedikit, jangan. Itu perintah Allah kepada manusia semuanya. Demikian juga ketika menimbang, apalagi yang ditimbang emas. Berapa miligram, mau beli emas berapa miligram? 100 miligram misalnya begitu. Misal 10 miligram, ya harus benar-benar 10 miligram, gak boleh kurang. Itu Islam mengajari seperti itu. Itulah timbangan yang benar, itulah timbangan yang adil. Ya, jadi saudara sekalian, kita diajari oleh Al-Quran, oleh Allah lewat Al-Quran supaya kita ketika kita berdagang, berjual beli, menakar takaran-takaran barang-barang dagangan kita itu dengan benar. Dan ketika menimbang juga begitu. Sampean jual jeruk, atau jual beras, atau jual gula pasir, atau jual minyak tanah, jual minyak kelapa, apalagi jual yang pakai ditimbang-timbang pokoknya semuanya. Ya, disuruh menimbang dengan lurus, dengan benar, dengan adil. Tidak boleh dikurangi takarannya, walaupun sedikit. Takaran dan timbangannya tidak boleh dikurangi. Itulah Islam. Mengajari kita kejujuran dalam soal berdagang, terutama ketika menakar dan menimbang sesuatu barang. Diperintahkan kita agar menakar dengan benar. Hati-hati Pak, 1 gram saja dari 1 kilogram enggak benar, nanti akan dipersoalkan di akhirat dan Allah tahu. Ya, tahu itu. Makanya banyak-banyak kita istighfar. Para pedagang-pedagang di pasar Sejumput sana, ada yang mendengarkan pengajian ini di pasar Sejumput situ. Ada yang mendengarkan juga di pasar Subuh sana. Wahai para pedagang, bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang di pasar, hati-hati ketika menakar dan menimbang takaran barang-barang antum, barang-barang Anda kepada para pembeli. Walaupun pembelinya kelihatannya ridho, tapi kalau Allah melihat ada kecurangan di situ, Allah yang enggak ridho. Mungkin si pembeli ridho, tapi Allah enggak ridho. Itu nanti masih ada persoalan di akhirat. Makanya kita enggak boleh sembarangan ketika kita jadi orang yang menjadi pembeli maupun penjual sama saja. Jadi penjual juga harus yang adil, yang benar, yang jujur. Jadi pembeli juga begitu, sama. Bayarnya kapan? Ya bayar tunai ya tunai. Kalau diutang ya harus dilunasi. Jangan sekarang berhutang bayarnya nanti 1 bulan lagi, ketika ditagih mundur lagi, nanti bulan depan lagi ditagih lagi mundur lagi. Enggak begitu cara Allah mendidik mengajari manusia. Ya, ketika kita berhutang disuruh membayar hutang tepat waktu. Jangan diundur-undur hutang itu. Karena matlul ghani, kata Rasulullah SAW, memanjang-manjangkan membayar hutang bagi orang yang sudah mampu membayar hutang karena dianggap sudah cukup kaya untuk bisa membayar hutang, tapi diundur-undur itu zulmun, perbuatan zalim itu. Jadi kalau kita berhutang bisa nyaur, bisa membayar hutang yang segera dibayar, jangan ditunda-tunda. Ya ini Imam dalam Tafsir Al-Baghawi cuma bahas masalah bahasa tadi, bacaan dan masalah bahasa tadi. Ya, seperti ini ada yang mengatakan, yang lainnya mengatakan bahwa al-qistos itu bahasa bahasa Romawi itu, Rumiyun. Kistos itu bahasa Romawi. Ada yang mengatakan bukan bahasa Romawi, huwa Arabiyun, itu bahasa Arab itu. Kata kistos itu makhudun, diambil minal kisti, dari kata al-kustu atau al-kisti. Wa huwal adl, dan itu adalah artinya adil. Timbangan yang benar itulah timbangan yang adil. Dan Islam mengajari kita supaya menjadi orang yang adil, menegakkan keadilan. Itu perintah Allah kepada semua manusia, mau dia orang muslim atau bukan muslim, sama saja. Karena semua manusia yang muslim maupun non muslim itu semuanya yang menciptakan Allah. Hanya Allah yang menciptakan mereka, bukan yang lainnya, bukan Tuhan yang lainnya. Tuh. Jadi wazinu bil qistasil mustaqim, zinu bil adl.
timbanglah segala timbangan barang-barang Anda dengan barang-barang kalian dengan timbangan yang adil. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian adalah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Ta'wilan diartikan akibatan, akibatnya. Akibat dari berjual beli dengan menakar dan menimbang dengan cara yang adil, dengan cara yang lurus, dengan cara yang benar, itu akan baik, barokah. Itu hasil perdagangannya. Ini menurut tafsir Al-Baghawi. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya? Beliau menuliskan seperti ini. Wa auful kaila idza kiltum, dan sempurnakanlah takaran itu ketika kalian menakar. Ya, menakar ya segala yang ditakar. Ya, yaitu min ghairi tatfifin, dengan tanpa meringankan. Jangan tanpa mengurangi, maksudnya begitu. Wala tabkhasu, dan jangan mengurangi. Wala tabkhasun nasa, dan jangan mengurangi pada manusia, pada orang-orang, asya'ahum, segala sesuatu milik mereka. Barang-barang, segala sesuatu yang dibeli oleh manusia, janganlah dikurangi takaran dan timbangannya oleh para penjualnya. Wazinu bil qistasi, dan timbanglah dengan timbangan, ya. Ini quri'a sama nih, Ibnu Katsir juga mengatakan quri'a bidhammil qaf wa kasriha. Kata-kata al-qistas bisa dibaca dengan mendomah huruf qaf dan mengkasrohnya. Seperti kalkirtosi, ya, dibaca kalkurtosi. Wahual, dan dia itu artinya al-mizan, sama ya dengan tafsir Al-Baghawi. Kemudian waqala Mujahid mengatakan huwal adl birumiyah. Itu adalah al-qistas, itu artinya adil, timbangan yang adil. Itu menurut bahasa Romawi. Ya, menurut Mujahid begitu. Al-mustaqim, yang dimaksud dengan timbangan yang benar, yang lurus adalah yaitu alladzi la iwijaja fihi, timbangan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Walan hirafa, walat tiraba, dan tidak ada perpalingan, tidak ada peralihan, dan tidak ada perpalingan. Pokoknya 1 kilo ya 1 kilo. Gak boleh dibikin 1 kilo lebih, 1 kilo kurang juga gak boleh. Pas 1 kilo. Hati-hati loh ya, yang jualan-jualan itu, jualan gula pasir, itu timbangan 1 kilo ya benar-benar 1 kilo, jangan 9 on, jangan. Ya, dzalika khairun, itulah yang lebih baik kata Allah. Menimbang dan menakar dengan baik, itulah yang lebih baik. Menimbang dan menakar dengan benar, dengan adil, itulah perbuatan yang lebih baik. Yaitu lakum, bagi kalian, fi ma'asyikum, dalam kehidupan kalian di dunia ini, wa ma'adikum, dan dalam kehidupan kalian di akhirat nanti. Jadi saudara, hanya mengenai menakar dan menimbang saja oleh Al-Quran dibahas sampai mengingatkan kepada si manusia tadi. Ingat ya, yang kamu takar dan kamu timbang dalam barang-barang daganganmu itu bukan hanya persoalan hidup kamu di dunia ini, akan dibawa persoalan itu sampai di akhirat nanti. Kalau kamu menjadi pedagang curang, menakar dan menimbang enggak benar, nanti akan dibawa persoalan itu sampai di akhirat, sampai akhirnya kamu enggak bisa masuk surga. Sampai begitu diancam oleh Allah. Makanya dikatakan dalam surat Al-Mutaffifin itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah, neraka, wailah bagi orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Ini jadi di sini kan tadi ada kata-kata tuh, la tatfif, tidak boleh curang, walan hirafa wala tiraba, tidak boleh memalingkan, tidak boleh goncang ya, meragukan enggak boleh, ragu-ragu enggak boleh. 1 kilo ya 1 kilo, 1 gram ya 1 gram, enggak boleh 1 gram kurang 1 miligram, enggak boleh. Ya. Itu lebih baik bagi kalian dalam kehidupan kalian di dunia dan kehidupan kalian di akhirat nanti. Walihada qala, dan karena itulah Allah Taala berfirman, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Ini loh, yaitu ma'alan wa munqalaban fi akhiratikum. Lebih baik bagi kalian kesudahannya, maksudnya lebih baik bagi kalian urusan kalian di akhirat nanti.
Jadi persoalan berdagang di dalam menakar dan menimbang itu akan dibawa sampai di akhirat sana, Pak. Berdagang loh itu. Yang kita punya barang-barang sendiri, kita beli sendiri, kemudian kita jual lagi. Apalagi itu bantuan pemerintah, bantuan bansos, bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bansos juga tidak boleh dikorupsi. Peraturan dari pemerintah berapa? Setiap keluarga menurut aturannya dapat bansos, dapat bantuan sosial berupa apa saja. Beras berapa gram, berapa kilogram, minyak kelapa berapa liter atau berapa kaleng atau berapa bungkus. Ya, kemudian apalagi itu harus sesuai, nggak boleh dikurangi para petugas pemerintah ini. Kalau saudara curang di situ, nanti di akhirat akan dilandrat. Dilandrat itu bahasa Belanda. Akan diadili nanti di akhirat itu. Jadi jangan main-main dalam persoalan ini ya. Karena dulu pernah ada kaum yang curang dalam menakar dan menimbang, dihabisin semuanya oleh Allah. Dan ini adalah hadis yang bagus, tapi karena waktu sudah habis, kita akhir sampai sini aja dulu. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi ya. Sampai ketemu lagi besok pagi, insya Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.